Badan Pegawai Daerah, ada Bapak Kadis Pendidikan, Subdisio merangkap dari Bapak Gubernur, ada Bapak Inspektorat Daerah mewakili Kepala Inspektorat, ada dan juga undangan hadirin yang saya hormati rekan-rekan dari Forum Guru Non-ASN Pendidikan Menengah Sulawesi Selatan. Tentunya alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT sehingga atas rahmat dan berkahnya kita bisa hadir mengikuti agenda hari ini dalam rangka rapat dengan pendapat. Salam serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW selaku suri teladan yang selalu kita nantikan syafaat dalam masa yang akhir. Baik, menanggapi surat masuk pada 24 Desember 2024 yang diterima oleh pimpinan DPRD dan didisposisi langsung ke Komisi A dari Forum Guru Non-ASN Pendidikan Menengah Sulawesi Selatan dalam rangka permohonan rapat dengan pendapat yang juga tadi disampaikan bahwa ini dalam rangka rapat dengan pendapat yang juga salah satu fungsi pengawasan DPRD dalam rangka memperoleh informasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Dan juga nantinya saya akan sampaikan mekanisme rapat nanti yang akan berbicara, dipersilakan dulu berbicara dari pimpinan. Setelah itu jika ada yang ingin berbicara disampaikan dulu ke pimpinan. Setelah itu dipersilakan baru bisa berbicara. Untuk tidak terlalu lama, saya mungkin mempersilahkan terlebih dahulu. Oh ya, hadir juga beberapa anggota Komisi E untuk hadir mengikuti rapat kita. Saya mempersilahkan untuk memberi pengantar. Dalam hal ini Bapak Kadis Pendidikan yang merangkap mewakili Bapak Gubernur pada hari ini memberi kita pengantar untuk kita semua. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fiihi wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama yang saya hormati dan banggakan pimpinan Komisi A, Pak Adi Purnomo, Wakil Pimpinan Pak Haji Sofyan Sam, yang saya hormati yang sempat hadir anggota DPRD Komisi A, ada Pak Fajri, ada Ibu Nur Hasbia, mitra kami ada Pak Wakil Bupati, Pak Komisi E, maaf Pak. Ya, yang hadir hari ini izin kami sampaikan ada Ibu Kaban BKD, terus ada dari pelaksana harian Kepala Inspektur. Kebetulan teman-teman kami juga akan bawa Kepala Bidang GTK yang mengurusi guru dan Kepala Bidang SMA. Yang saya hormati teman-teman guru atau Asosiasi Guru Non-ASN yang hadir. Kami mohon maaf Pak Kedah karena kami terlambat 1 jam. Sebenarnya kami juga tadi rapat koordinasi dengan Bapak Gubernur. Ya, rapat pertama, rapat awal koordinasi Bapak Gubernur, tapi karena ada RDP jadi kami diperintahkan untuk hadir di dalam RDP ini. Ya, saya kira permasalahan-permasalahan ini sebenarnya menurut kami sudah sampaikan mungkin harus kami sampaikan ke Komisi A bahwa segala hal terkait dengan P3K itu kami sudah memberikan hal-hal terkait informasi, segala macam hal, aturan dan regulasi. Tapi kalau memang toh teman-teman dari P3K yang menanyakan lebih jauh lagi melalui DPR, ya hari ini mungkin ya bisa kita nanti sampaikan lagi kembali. Meskipun sebenarnya berulang-ulang sebenarnya. Saya sudah banyak sekali menerima
telepon dari teman-teman dan kita sudah sampaikan hal-hal yang terkait itu. Tapi tidak apa-apa, hari ini teman-teman dari Asosiasi Guru Non ASN yang lebih jauh lagi menanyakan, jadi mungkin secara simultan mungkin teman-teman bisa memberikan penjelasannya kalau ada pertanyaan. Jadi saya kira mungkin itu efeknya kami serahkan kembali pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dis Pendidikan mewakili Bapak Gubernur. Untuk selanjutnya, alangkah baiknya saya persilakan penyampaian awal dari Forum Guru ASN Pendidikan Menengah untuk menyampaikan poin-poin dan juga harapan aspirasinya di rapat kali ini secara langsung, walaupun sudah diserahkan beberapa penyampaian pada tanggal 24, tetapi alangkah baiknya kami persilakan terlebih dahulu dari ketuanya atau yang mewakili menyampaikan penyampaian di rapat kali ini. Saya persilakan. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi dan sekaligus pimpinan sidang, yang kami hormati PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili, yang kami hormati Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Selatan, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Begitupun dengan para anggota dewan yang sempat hadir pada hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kami guru non ASN Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, adapun yang ingin kami sampaikan terkait dengan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman. Begitupun permohonan dan permintaan kami sebagai guru non ASN, mudah-mudahan apa yang menjadi permohonan dan permintaan kami itu dapat dipenuhi. Ya, kami kalau misalnya dipenuhi, alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya kita sama-sama melakukan sabar dalam menghadapinya. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, ini yang patut kita teladani. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Baiklah, Ketua Pimpinan, adapun yang disampaikan oleh sebentar teman kami terkait dengan permasalahan yang dihadapi atau yang dirasakan pada saat mulai dari penerimaan pendaftaran, begitupun dengan akhir dari pengumuman formasi ini. Karena melihat teman-teman kami masih banyak yang tidak tercover namanya atau dinyatakan lulus dalam pengumuman seleksi P3K tahun 2004. Jadi perlu saya sampaikan bahwa dengan permasalahan itu kami sudah bagikan di meja, ya mungkin bisa dilihat. Semoga apa yang disampaikan oleh kami itu bisa dipikirkan, dan apa yang menjadi harapan kami untuk ke depan, ya mudah-mudahan bisa dipenuhi. Itu saya ulangi lagi, mungkin bisa dibacakan oleh teman saya dari koordinator bahasa Inggris. Dengan ini saya persilahkan. Ya, sebentar Pak, dikembalikan ke pimpinan dulu. Oh ya, mohon maaf pimpinan, saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih dari penyampaian pengantarnya dari Ketua Forum Guru ASN Pendidikan Menengah.
Ya walaupun kita sudah terima ini Pak, ada beberapa poin ya. Cuman alangkah baiknya disampaikan langsung, terutama poin-poin yang memang menjadi concern rapat kita hari ini. Oleh karenanya saya persilahkan oleh mewakili tadi untuk menyampaikan secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi A beserta jajaran, yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili Ibu Kepala BKD yang mewakili dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jadi pimpinan, saya adalah koordinator bahasa Inggris. Jadi sebelum saya melanjutkan poin-poin tuntutan kami pada rapat yang berlangsung pada hari ini, jadi forum non ASN itu sendiri terdiri dari beberapa mata pelajaran. Saya sendiri adalah koordinator bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris adalah salah satu dari 2 mapel yang masih tersisa pada seleksi yang belum lulus pada seleksi P3K 2024 yang telah berlangsung dan pengumumannya sudah dirilis di beberapa hari yang lalu. Kami sendiri di bahasa Inggris ada, mungkin Bapak Ibu bisa lihat, izin pimpinan, kami sendiri bahasa Inggris itu memiliki 4 tuntutan pokok, di mana kalau izin pimpinan saya membacakan. Tuntutan pertama kami khususnya dari mapel bahasa Inggris adalah, pertama, kami dari mapel bahasa Inggris, guru mapel bahasa Inggris berharap pemerintah diharapkan memberikan kepastian dan timeline serta regulasi yang jelas bagi guru dengan status R3 sehingga kami tidak perlu terus mengikuti seleksi ulang yang cukup melelahkan. Yang kedua, peserta yang lulus kemarin ditempatkan di induknya masing-masing. Jangan menggeser guru yang sudah ada di sekolah tersebut. Ini penting. Yang ketiga, optimalisasikan formasi yang tersisa banyak ke formasi yang kurang. Dalam hal ini seperti formasi BK atau bimbingan konseling dan TK. Kalau boleh kami menjabarkan, pimpinan izin, bimbingan konseling itu formasinya 1061. Pendaftarnya hanya 5 orang. Pertanyaan kami, mau kemana formasi yang tersisa 1056 ini? Apakah akan terbuang sia-sia? Kemudian untuk TK, formasi ada 939. Pendaftarnya hanya 142, sehingga menyisakan formasi 797 formasi kosong. Apakah itu juga akan menjadi formasi yang sia-sia? Dari 2 mapel ini atau dari 2 formasi ini, BK dan TK, kalau kami bisa jumlahkan, total ada 1853 formasi kosong yang sia-sia. Kembali lagi pertanyaannya, mau kemanakan ini? Kami lanjut, izin pimpinan. Poin keempat, jelas angkat semua non-ASN yang ada di lingkup Pemprov Sulsel sebagai P3K penuh waktu, jangan paruh waktu. Dimana sampai sekarang pun juga bagaimana itu paruh waktu juga masih belum jelas. Ya, kami dari rekan-rekan non-ASN selalu mengikuti perkembangan yang ada. Sampai sekarang juga kami belum mendapatkan satu pun bagaimana regulasi terkait paruh waktu ini. Jadi kami, mohon maaf pimpinan,
kami bahasanya bukan lagi berharap, sebenarnya kami menuntut semua ASN di Pemprov Sulsel itu diangkat menjadi ASN penuh waktu, jangan paruh waktu. Izin pimpinan. Non ASN. Dan mungkin ada tambahan sedikit, tadi ada rekan dari yang ingin menambahkan satu poin terakhir di untuk khususnya kami di Mapel Bahasa Inggris, mungkin bisa untuk Mapel Bahasa Inggris di sekolah luar biasa, karena yang selama ini yang terekspos itu mungkin selalu SMA dan SMK, namun pada dasarnya di pendidikan menengah itu juga ada SLB. Bagaimana kiranya agar bahasa Inggris di SLB juga bisa kami ini bisa istilahnya mengisi formasi jika ada. Demikian, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya pimpinan dan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih penyampaian beberapa poin yang penting ya untuk segera mendapatkan jawaban. Tentunya ada banyak yang mempermasalahkan, tetapi apa yang menjadi tuntutan tadi sebentar kiranya ada solusi atau jawaban yang konkret masing-masing PD terkait. Oleh karenanya mungkin saya persilakan dulu dari BKAD Ibu Kaban dan kepegawaian daerah untuk menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi tuntutan, dan mudah-mudahan ada informasi yang lebih jelas terkait dengan yang disampaikan. Saya persilakan. Baik, terima kasih yang kami hormati Bapak Pimpinan Ketua Komisi A beserta seluruh anggota Komisi A. Yang kami hormati pula Bapak yang mewakili Gubernur, teman-teman dari Forum Guru, dan Pak Inspektur, PLH Inspektur beserta jajarannya, Disdik beserta jajarannya, dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan tuntutan daripada teman-teman Forum Guru yang ada di lingkup Pemprov Sulawesi Selatan. Mungkin yang perlu dipahami bahwa sebelum ditetapkan formasi, usulan itu kita minta dari semua perangkat daerah, termasuk Dinas Pendidikan. Nah, jadi formasi kita usulkan ke Menteri Pan RB berdasarkan usulan dari masing-masing perangkat daerah, dan kemudian secara totalitas diberikanlah usulan sebanyak 12 ribuan untuk formasi non-ASN Pemprov Sulawesi Selatan. Untuk formasi ini paling banyak adalah guru. Formasi guru itu luar biasa banyaknya di tahun 2024, yaitu 5.210. Dengan rincian tadi salah satunya sudah disebutkan oleh Bapak dari yang mewakili teman-teman guru itu. Perlu juga kami sampaikan Pak, mungkin seperti sebagai gambaran bahwa pengangkatan tenaga guru lingkup Pemprov Sulsel itu 2021 itu 3.453, 2022 4.183, 2023 2.351, yang jumlahnya sampai saat ini sudah mencapai 9.987. Dan formasi yang tadi kami sebutkan 521 juga ada rinciannya cukup banyak, ini sampai 70 formasi masing-masing untuk khusus untuk 5.210 guru. Untuk aturan yang dituntut oleh teman-teman guru ini sudah jelas Pak. Itu mengacu pada Undang-Undang 20 tahun 2023 yang mana untuk penataan non-ASN untuk semua termasuk guru itu diselesaikan pada tahun 2024, Desember 2024 ini. Meskipun masih ada tahapan seleksinya itu menyeberang ke 2025. Dan turunan-turunan aturannya itu jelas, ada Kemenpan 347, 634 dan seterusnya, itu ada semua. Jadi kami sebagai Pansel dan PKD dalam hal ini hanya merujuk atau mengacu atau berpedoman kepada aturan memang yang sudah ditetapkan. Tadi yang disampaikan Bapak mengenai Undang-Undang 20 yang
turunannya memang sampai saat ini belum ada. Ini juga kami sampai menunggu karena ternyata Undang-Undang 20 ini juga masih direvisi Pak berkaitan dengan sistem merit. Ini kemarin di DPRD juga masih, DPR RI masih direvisi untuk Undang-Undang 20. Ada beberapa hal termasuk sistem merit. Cuma kami belum secara spesifik mencermati revisi-revisi lainnya. Jadi untuk sementara seperti itu. Kemudian peserta yang lulus ditempatkan di induknya masing-masing, dan sekali lagi formasi yang diberikan atau yang diusulkan oleh instansi induk Bapak yaitu Dinas Pendidikan ini memang sudah dilakukan per sekolah Pak, sesuai kebutuhan sekolah. Jadi bukan BKD yang tentukan formasi ini, kenapa banyak di BK, kenapa banyak di TIK dan seterusnya. Yang tahu kondisi guru adalah tentu Bapak-bapak semua. Mungkin distrik menampung dari usulan masing-masing sekolah. Saya hanya menyimpulkan seperti itu, nanti mungkin Pak Kadistik bisa menyampaikannya lebih spesifik. Lalu penempatan memang seperti sebelum tahun-tahun sebelumnya, memang penempatan itu begitu, menurut kami begitu cukup meresahkan dan kacau balau, karena memang ada guru A ditempatkan di Kabupaten B dan seterusnya seperti itu. Ada guru misalnya tata berikan pendidikannya bahasa Inggris kok ditempatkan di matematika dan seterusnya. Nah itu penempatan guru pada tahun-tahun sebelumnya memang dilakukan oleh Kemendikbud. BKD tidak punya intervensi apapun berkaitan dengan penempatan guru. Seperti itu. Jadi di tahun 2024 ini alhamdulillah pemerintah provinsi atau pemerintah daerah diberikan keluasan oleh pemerintah pusat untuk mengusulkan masing-masing guru sesuai dengan yang tuntutan tadi disampaikan, dan kita berharap itu akan bisa kita lebih tertibkan lagi dengan baik sesuai harapan dari teman-teman guru. Kemudian berkaitan dengan optimalisasi formasi yang tersisa banyak ke formasi yang kurang seperti itu. Nah ini lagi Pak, kembali formasi yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan menurut saya, seperti itu yang kita selalu sosialisasikan, kita minta sebelum kita usulkan ke Kemenpan. Jadi BK dan TIK ini kenapa banyak ya? Saya juga tidak bisa menjawabnya, kenapa banyak Pak Gadis? Ya kan? Karena kita itu kebutuhan. Nah, kalaupun 5 orang yang mendaftar, mungkin kualifikasi dari pendidikan guru tersebut yang cocok dengan BK memang cuma segitu Pak. Nah, kenapa bisa diusulkan banyak begini? Seperti itu. Jadi saya pun harus bertanya Pak, karena Bapak jangan tanya saya juga bingung. Jadi saya harus tanya Pak Kadistik, kenapa ini terjadi. Kemudian untuk harapan Bapak agar semua diangkat tanpa melalui seleksi itu tidak mungkin Pak, karena memang aturannya mandatori. Harus melalui tahapan seleksi administrasi, lalu harus melalui tahapan seleksi berikutnya CAT, dan dijamin insya Allah akan lulus jika formasi sesuai dengan pelamar atau sesuai dengan pendaftar. Tetapi kalau umpamanya pendaftarnya 10, formasinya 2, pasti dia akan dilakukan perankingan. Kita ini pansel gaji Pak, jadi hanya memvalidasi, memverifikasi semua berkas-berkas bersama teman-teman DKN yang mana apakah Bapak sesuai dengan persyaratan mandatori untuk lulus administrasi untuk lanjut ke tahapan berikutnya. Jadi seperti itu Pak. Persoalan paruh waktu kita juga sama-sama Pak, lagi sementara menunggu petunjuk teknis berkaitan dengan hal tersebut, karena ini memang diatur dalam Undang-Undang 20 tahun 2023. Seperti itu. Jadi kita harapkan semua bisa terakomodir, tetapi jika tidak lulus atau tidak terakomodir, itu memang akan diatur dalam non ASN atau P3K paruh waktu. Nah paruh waktu contoh misalnya bisa saja kayak guru kita kayak dosen gitu, kalau mengajar kan tidak sepanjang hari. Apalagi kalau kayak tenaga teknis kan pasti dari jam 8 sampai jam 5 atau dari jam setengah 8 sampai jam 4. Nah itu penuh waktu. Jadi kalau paruh waktu ya mungkin waktunya mengajar baru datang dan seterusnya. Mungkin seperti itu Pak yang dikatakan paruh waktu. Tapi kita juga sama-sama sementara menunggu petunjuk teknis berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan angkat semua non ASN yang ada di lingkup Pemprov Sulsel P3K. Kalau diangkat semua pada perlu ada seleksi. Langsung sudah disetarkan atau diusulkan kepada Kemenpan RB bahwa atau BKN tinggal usulan perteknya. Nah ini kan kita harus melalui tahapan-tahapan seleksi. Makanya tahapan seleksi inilah yang jadi acuan nanti yang mana Bapak ditempatkan.
sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang Bapak miliki, seperti itu. Saya mencatat di sini ada 70 khusus untuk guru, formasi guru. Memang yang paling besar adalah BK dan TIK. Seperti itu. Nah, mungkin nanti kalau berkaitan dengan hal itu, kenapa bisa banyak Pak? Mungkin lanjut saja tanya sama Pak Kadisdik. Nanti kalau Kadisdik menjelaskan kenapa bisa banyak, karena saya juga mau bertanya nih Pak, kenapa tidak imbang ini barang? Kenapa tidak imbang ini barang? Karena BKD hanya menampung formasi dari semua perangkat daerah yang kemudian kita usulkan ke Kemenpan untuk minta formasi. Turunlah formasi itu dengan rincian 70 formasi jabatan khusus untuk penerimaan P3K. Mungkin itu Pak gambaran secara umum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala Badan Kepegawaian. Jadi memang apa yang disampaikan tadi, mestinya kita bersyukur ya, karena jumlah kuota kita yang diberikan itu 12.000. Tapi menurut informasi Ibu Kepala Badan, memang permintaan dari OPD masing-masing kita hanya memenuhi 10.000. Seandainya pengoptimalan data ini sebenarnya ada kuota kosong 2.000. Tetapi yang paling digarisbawahi tadi itu kenapa bisa formasi BK dan TIK ini jauh melebihi daripada pendaftar. Oleh karenanya saya persilakan mungkin Dinas Pendidikan dalam hal ini untuk menyampaikan, atau mungkin kita nanti akan disampaikan kenapa bisa hal ini terjadi. Saya persilakan. Semuanya lanjut saja ya, saya hari ini. Jadi terkait dengan beberapa tuntutan ya dari teman-teman, mungkin yang peserta lulus misalnya jangan menggeser guru yang sudah di sekolah. Jadi ini kita akan komitmenkan ini terkait ini karena di awal-awal memang di tahap 1-2 itu secara acak Kementerian Pendidikan mengacak penempatan semua karena diatur oleh kementerian waktu itu. Ya, di tahap berikutnya itu sudah diberikan kepada kita. Cuma ada hal yang selama ini yang tiap sekolah itu yang selalu saya anggap tidak sempurna semua teman-teman di sekolah, karena penempatan P3K ini kemarin itu berdasarkan aplikasi P3K. Ya, aplikasi P3K yang mana penarikan data itu berdasarkan data Dapodik. Jadi data Dapodik yang menjadi instrumen, ya, acuan. Selama saya setahun di dalam Dinas Pendidikan, banyak kerancuan data guru kita yang ada di dalam Dapodik. Artinya banyak yang tidak pernah dilakukan updating data, dan beberapa kami sudah dapatkan, dan ada juga beberapa teman-teman kepala sekolah yang saya anggap mungkin bermain juga mempertahankan orang yang tidak ada di dalam Dapodik. Nah, hal inilah kementerian menarik data ini ke pusat kemarin. Nah, ternyata korupsi ini tidak ada dalam Dapodik sebenarnya, tapi masih ada dalam situ, makanya tidak bisa diisi. Ini yang kami banyak dapatkan semua teman-teman. Sekarang kami benahi terkait dengan itu, dan untuk penempatan sesuai dengan induknya, memang kita harapkan begitu. Yang lulus nanti sesuai dengan induk. Karena memang ini kemarin yang diberitakan ke kami oleh Pak, waktu kami bertemu mantan Pak PJ Gubernur, supaya bahkan kepala sekolah saja itu minta beliau ditempatkan orang yang di sekolah itu tidak jauh dari sekolah. Iya. Jadi ini sudah kita komitmenkan terkait dengan penempatan ya. Jadi di sekolah induk ini akan kita lakukan. Beberapa bulan ini memang kami analisis memang sekolah sekolah kebutuhan guru ya. Ini, saya sebenarnya secara pribadi menganggap di Sulawesi Selatan ini kita sebenarnya sudah melebihi sebenarnya guru. Dan saya mau minta sebenarnya kalau perlu di stop dulu untuk kedepannya guru, karena proporsional guru itu kita menghitung rasionya guru. Idealnya guru itu rasionya 1:3, 1:2
20 tidak salah. Sekarang ini kita ratio guru kita itu 1:13. Iya. Dan dampaknya ini besar. Ada sekitar kurang lebih 900 guru sertifikasi itu tidak bisa dapat sertifikasi karena tidak cukup jam mengajar. Ya, tidak cukup jam mengajar. Sekarang ini yang menjadi persoalan kita penempatan nanti. Makanya kami sudah dengan tim GTK, Pak Kabit GTK itu sudah melakukan asesmen, mungkin sudah sampai di sekolah semua. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu Kaban tadi, kenapa informasi ini lebih? Sebenarnya kebutuhan BK itu sekarang di data kami itu kita butuh 2000-an ya masalah Pak Kabit ya. Kita butuh 2000 orang guru BK sekarang. Kita kekurangan guru BK. Kita butuh 2000-an. Hasil pendataan kami di seluruh sekolah dan kami mengasesmen semua kepala sekolah untuk menjawab jujur semua ke sekolah. Itu yang kami lakukan. Ya, karena kalau sekarang kami melakukan evaluasi kepada kepala sekolah. Kalau ada yang bermain terkait dengan data itu kami akan evaluasi. Iya. Jadi kebutuhan itu yang Pak Ibu kawan tanyakan itu sebenarnya kebutuhan memang segitu, Bu. Ada rasionya memang guru BK per rombel. Ya, dan kita butuhkan sekarang data yang kebutuhan hampir 2000-an kita butuh guru BK dan yang lain-lain. Ya, adapun pengusulan itu nanti apakah memang bisa direvisi itu nanti akan kami koordinasikan dengan kementerian ya. Kita koordinasikan apakah usulan revisi itu berdasarkan kondisi sekarang ini bisa, nanti kami akan sampaikan. Iya. Ya, terkait dengan semua non SN ya kita berharap juga semua non SN bisa diangkat sebenarnya. Iya. Tapi kan ada regulasi yang mengatur Bapak Ibu. Jadi kita ini pemerintahan harus berdasarkan aturan main pemerintahan dan harus kita ikuti aturan mainnya. Iya. Tapi kalau kami dinas pendidikan, kami berharap memang kami bisa membantu semua guru. Misalnya, kami akan, tapi tentu dengan koridornya yang harus kita ikuti. Aturan rekrutmennya itu kan bukan kami yang mengatur, itu sudah diatur oleh Kemenpan. Iya. Dan teman-teman BKD juga sebagai fasilitator pendaftaran itu ya mereka bekerja sesuai dengan aturan. Iya. Jadi hal-hal yang terkait dengan misalnya ini tadi mengalihkan ini menggeser. Ya, nanti kita sampaikan nanti ke kementerian apakah formasi ini bisa dilakukan dengan permintaan itu. Nanti kita buatkan persyaratan apakah bisa menggeser. Tapi saya kembali lagi nanti apakah nanti itu Kementerian Dikdasmen nanti akan memberikan. Tapi nanti kita surati nanti terkait dengan hal yang diminta. Mungkin penjelasannya saya minta Pak Kabit yang terkait dengan mungkin ada kuota yang sekarang data-data asesmen kita kebutuhan guru itu mungkin bisa disampaikan hasil asesmennya sampai bulan lalu kemarin. Silakan mungkin Pak Kabit ya, atau ada staf yang bisa membantu. Bisa izin Pak Silakan Pak Kabit sekaligus juga disampaikan sebentar informasi terkait karena saya tadi sempat bertemu ada K2 yang tidak terakomodir 21 tahun. Iya, dia 21 tahun. Silakan. Baik, izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan data asesmen dari bidang GTK bahwa kemarin sudah diadakan data asesmen sesuai dengan formasi yang ada memang kita usulkan kebutuhan guru ya, sesuai dengan kebutuhan guru yang ada. Contohnya saja bahwa data rekapitulasi guru bimbingan konseling itu memang formasi yang kita butuhkan sesuai dengan jumlah sekolah negeri SMA, SMK dan SLB Sulawesi Selatan itu kurang lebih 600 sekolah. Itu kurang lebih 1061 ya, 1061 formasi. Ini sesuai dengan data asesmen yang ada di sekolah. Saya ambil contoh saja, salah satu sekolah di SMA 1 Selayar ya, itu sekolah itu membutuhkan guru BK itu 6 orang, sementara yang tersedia itu hanya 2 sesuai dengan background BK-nya. Nah, otomatis dia berkurang 4 di sana, butuh 4. Ini untuk contoh saja ya. Untuk kemudian begitu pun dengan mata pelajaran yang lain terkait dengan pengalihan formasi, saya rasa itu tidak bisa karena kan guru itu harus mengajar sesuai dengan kompetensi dan backgroundnya. Ya, kalau misalnya formasi BK mau diisi dengan guru bahasa Inggris,
Saya rasa itu tidak bisa, ya, karena kan kita mengajar, guru ini mengajar sesuai dengan background dia. Begitu barangkali untuk sementara pimpinan. Ya, terima kasih. Tapi memang sebentar Pak. Tapi memang agak kompleks sebenarnya ya. Sebenarnya ini yang jadi pertanyaan besar ini yang menginput data ini, data kebutuhan. Nah kan tadi menurut Pak Kadis dari sekolah ya, operator misalnya yang input apa ada kodiknya ya. Nah, cuman ini yang jadi seandainya dia memang membutuhkan 3, pendaftarnya juga 3, tidak ada masalah Pak. Tapi ini jauh dari 1.560 sekian kota, pendaftarnya cuma 5. Ini kenapa bisa ini Pak? Nah ini kan jadi pertanyaan. Ya, tapi sekaligus juga dijawab beberapa tanggapan tadi solusinya Pak Kadis ya. Karena ini banyak sekali sebenarnya tenaga non ASN kita yang sebenarnya bisa dialihkan, tapi memang itu makanya saya tanyakan apakah ada jalannya kira. Saya rasa itu dulu. Mungkin ada tambahan dari anggota komisi atau pimpinan dan anggota komisi E, silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Izin memperkenalkan diri, kebetulan di sini hadir juga kami dari Komisi E yang memang bermitra dengan Dinas Pendidikan. Di sini saya ada berdua sama Pak Asman. Kebetulan saya adalah Wakil Ketua Komisi E dan Pak Asman adalah anggota. Jadi karena ini menyangkut mitra kami, berarti kami juga di sini turut serta untuk berperan bagaimana aspirasi teman-teman dari guru non ASN ini bisa apa yang kita bilang, bisa kita perjuangkan untuk bagaimana apa yang dimau apa yang kemauan dari teman-teman dari guru-guru non ASN ini ya. Ada beberapa saya lihat di sini bisa tercapai seperti apa yang kita harapkan. Dan mungkin juga sedikit juga tambahan izin ya Pak Ketua, bahwa tadi sebenarnya saya juga alhamdulillah bisa rapat ini terselenggara untuk bagaimana pengaturan guru-guru non ASN kita ini. Seperti ada kemarin yang waktu saya di Dapil itu ada yang menyampaikan ke saya dari forum grup dari grup P3K tahap 3. Itu katanya yang disampaikan tadi sama Pak Kadis Niklas bahwa ini tolong kami dikembalikan ke domisili kami Pak, karena mungkin dengan gaji yang sekian itu misalnya yang kemarin saya hadapi ini orang Pangkep tapi ditugaskan di Palopo ya, itu ya mungkin karena mungkin juga ada BKD ya sini mungkin juga siapa tahu ada kinerja yang cepat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan supaya bagaimana ini teman-teman ASN ini bisa berkurang apa ya keluhan itu seperti itu. Karena walaupun bagaimana ya dari guru-guru ini ya pasti yang kita harapkan untuk bagaimana untuk kedepannya bisa mencerdaskan anak-anak kita ke depannya. Dan mungkin juga tadi ya ini yang mungkin saya pertanyakan juga terkait angka 1853 itu ya kenapa bisa seperti itu juga Pak Ketua, kenapa bisa ada ini ya ternyata kita dijawab ternyata dari
pendataan dari sekolah-sekolah ternyata yang masih, saya bilang masih kurang terekspos ke teman-teman. Kenapa sampai ada yang seperti tadi contoh bahwa kita misalnya guru BK kebutuhannya 4 tapi ternyata yang ada cuma 2. Ya, mungkin seperti ya, mungkin sistem informasinya ini mungkin yang bisa diberikan dari dinas pendidikan bisa diinformasikan kepada teman-teman guru. Mungkin itu dari saya pimpinan ya. Mungkin teman-teman dari komisi ada. Ya, terima kasih Pak Wakil Ketua Komisi E juga turut serta. Jadi memang selamat datang juga Pak Sekretaris Komisi A Pak Barujaya Moras beserta anggota Pak Dr. Sarudin yang baru bergabung dan Bu Purwila. Jadi sebenarnya ada penyampaian informasi juga, termasuk ini teman-teman ini persyaratannya yang K2 baik itu database dan non database. Jadi harus juga disampaikan penyampaian persyaratan perekrutan ini. Jangan sampai teman-teman ini yang apalagi kalau setahu saya K2 itu kan prioritas ya. Tapi saya dapat informasi juga ada teman-teman kedua yang tidak lolos. Dan sebelum ditambahkan nanti oleh forum guru non ASN pendidikan menengah, saya rasa dari dinas pendidikan juga perlu menjawab secara objektif ya hal-hal ini, masalah kenapa bisa terjadi. Tidak cukup saya pikir hanya karena penginputan database, tetapi kira-kira bagaimana solusinya. Karena kita punya 1853 yang kosong, dan ini kira-kira akan dikemanakan, apakah akan dibiarkan saja atau mungkin ada solusi ya, untuk pemenuhan kuota ini. Saya persilakan dulu mungkin dari dinas pendidikan. Kalis. Ya, kasih. Jadi terkait dengan apakah bisa dialihkan atau tidak, itu kan kebijakan nanti di pusat. Cuman nanti kami hasil evaluasi nanti ini kami akan bersurat mungkin terkait dengan kekosongan ini sebenarnya. Ya, kekosongan ini apakah bisa diberikan nanti formasi yang memang banyak pendaftar yang tidak terpenuhi. Ya, itu kita, tapi tetap itu akan kita penuhi dengan persyaratan, karena biar bagaimanapun kita harus memohon kepada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Ya, saya kira nanti mungkin teman-teman kami bisa nanti dapatkan terkait dengan Pak Wakil tadi untuk pergeseran. Sebenarnya kami sudah bersurat ke Dirjen GTK kemarin yang P3K yang ditempatkan jauh, iya, dari tempat tugas awalnya. Kemarin itu kita ada 900 lebih orang memang yang penempatannya tidak sesuai dengan tingkat setelah di pendidikan di tempat tugasnya, dan kami hanya bisa mendapatkan itu kurang lebih 500 guru. Ketika kita kembalikan ke tempat tugasnya, itu ada pembelajaran, ada jamnya, JP-nya, meskipun bertingkat fluktuasi. Ya, yang sisanya itu ketika kita kembalikan ternyata JP-nya itu hanya 0 jam, artinya tidak bisa mengajar ketika kita kembalikan. Tapi surat itu sudah sampai ke sana, dan kita sebenarnya tidak bisa juga melakukan proses itu karena di dalam SK itu kan sudah ada 5 tahun dia tidak bisa pindah, kecuali kalau Kementerian Pendidikan melalui Dirjen ketika itu memberikan kebijakan, silahkan dirotasi. Nah itu kami tunggu terkait dengan penempatan 3K itu Pak. Iya. Mungkin saya kira itu ya penjelasan dari saya yang terkait dengan apakah nanti nih yang kosong-kosong ini formasi ini kita akan bersurat berdasarkan evaluasinya yang tahap pertama. Ya. Kalau memang dipersilakan ya, saya izin Ibu kawan, kalau dipersilakan saya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, ya, dengan kondisi yang disampaikan tadi.
bahwa apakah memang bisa dilihatkan formasi itu menjadi formasi memang yang banyak tidak terima oleh teman-teman, ya. Segera itu ya penjelasan. Ya, terima kasih. Mohon izin Ya. menambah. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang kedua melihat tentang kemampuan daerah sesuai dengan formasi yang diusulkan. Ini 5.210 formasi. Sedangkan mungkin hanya 50% ini akan terpenuhi dengan formasi itu. Secara analisa ini yang jadi perhatian bahwa daerah itu mampu untuk menggaji itu. Sisa kami sebagai guru honorer mengembalikan kepada pemangku kebijakan untuk melakukan penataan. Angkat kami menjadi penuh waktu semua. Silakan untuk melakukan penataan itu. Di mana mau ditempatkan? Kalaupun bahasa Inggris itu tidak boleh sesuai dengan bidang studinya, mungkin bahasa Inggris juga pernah belajar tentang BK di salah satu kampusnya. Mungkin bisa mengisi kekosongan itu sebagai guru BK. Begitupun dengan TIK, bahasa Inggris juga bisa. Begitupun dengan bahasa Indonesia. Iya, mereka bisa. Jadi ada dua mapel ini memang menumpuk. Terutama bahasa Inggris dengan bahasa Inggris. Jadi saya kembalikan kepada para pemangku kebijakan, silakan menata teman-teman kami yang tidak lulus pada tahapan seleksi P3K tahap 1 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya rekrutmen terus yang kita lakukan, tidak ada penyelesaian, Pak. Tahap 2 ini masih menumpuk. Ya. Perlu saya sampaikan. Maka dari itu, solusi yang kami harapkan, bagaimana nasib teman-teman kami untuk kedepannya yang status honorer. Ya. Perhatikan, Pak, teman kami sudah mengabdi, ada beberapa puluh tahun. Iya, 21 tahun, dia sudah masuk ke tua. Nah, inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk bagaimana nasibnya. Seperti juga kalau misalnya nanti ya berdasarkan yang prioritas umur pengabdian, itu yang paling kami tunggu-tunggu sebagai solusi untuk kami. Terima kasih banyak pimpinan atas kesempatan yang diberikan kami. Saya kembalikan. Ya, sebentar Pak. Tadi Pak, sudah cukup jelas ya. Nanti kita minta oleh Dinas Pendidikan dan BKD untuk bagaimana bisa menindaklanjuti dan juga sesuai dengan pengusulan formasi ini. Jadi perlu ada revitalisasi data ini terkait juga dengan anjapnya nanti buka bersama Pak Kadis, analisis jabatan terutama mengenai formasi yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tenaga dan ASN kita. Kemudian terkait dengan 1853 kuota ini yang kosong, apakah memang sudah masuk semua dalam database? Ini sebentar dijawab kapan ya, 1853. Apakah memang itu sudah masuk dalam database yang tahap 1 kemarin? Nah, jangan sampai tidak masuk lagi. Bahkan kalau dia tidak masuk lagi database, semakin tidak ada solusi. Ya, oleh karenanya mungkin Ibu Fadliati ya. Ya, makasih pimpinan. Sebelum Ibu Kaban lagi menjawab, saya izin semua yang terhormat Pak Ketua, ada Sekretaris Komisi, ada Wakil Ketua Komisi E, ada juga dari teman-teman Komisi A dan Komisi E yang sempat hadir. Saya kira yang hadir di tempat ini pemerhati teman-teman yang lagi menggantungkan nasibnya untuk menjadi P3K. Yang mewakili Pak Gubernur, Kadis Pendidikan beserta seluruh jajaran, Ibu Kaban dan seluruh jajaran yang hadir. Ada Pak Inspektur yang hadir juga pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun yang di belakang sana lagi hatinya lagi dak-dikduk, lagi galau, itu sangat kita pahami. Intinya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini semua, nggak usah nih, pasti kita semua yang hadir di sini mau semua tenaga honorer kita pasti mau semua dijadikan ASN atau P3K.
kalau itu keputusannya ada di sini. Tapi kan keputusannya ada di Jakarta. Yang ada di sini ini hanya fasilitator saja. Iya. Bersyukur BKD provinsi sudah mengusulkan kuota 12.000, diberikan kuota 12.000, ternyata kita hanya mampu mengisi kuota 10.000. Itu pun juga masih belum bisa diakomodir semua yang 10.000. Saya tadi bisik-bisik Bukaban yang hasil pengumuman, apakah kuota 10.000 itu sudah semua terisi? Dia bilang belum, karena masih ada tahap 2. Tapi kemarin yang tes di tahap pertama itu semua terisi kuota ya 6.000 lebih. Itu semua. Tapi yang jadi soal memang khusus di pendidikan. Tapi teman-teman yang dari pendidikan, jangankan kita yang jauh, yang tiap hari melayani kami di sini juga banyak yang tidak lulus. Karena kotanya hanya 70, di Sekuan ini hanya 73 kotanya. Yang ada di sini formasinya ada 163. Artinya yang setiap hari melayani kami di sini hanya 73 yang lolos. Artinya, tapi kami tidak melihat itu. Kedepannya bagaimana bisa terselesaikan ini masalah. Cuma Pak Kadis dan Pak Kaban dan kami di sini sebagai fasilitator hanya sebagai fasilitator. Tadi kita sudah dengarkan ke Pak Kadis. Tunggu kami menyurat koordinasi, Ibu Kaban juga akan koordinasi. Kita mau semua ini bisa terangkat. Iya. Apalagi saya tadi sempat lagi dengar Pak Prabowo mengatakan mau lagi naik gajinya ASN, ya alhamdulillah luar biasa. Ya P3K Pak Prabowo sudah ngomong yang lulus P3K gajinya di tahun 2025 sudah mencapai 7 juta, alhamdulillah. Iya, Pak Prabowo ngomong bahwa P3K yang lulus di 2025, semua P3K yang lulus 2025 gajinya bisa mencapai 7 juta. Ya siapa yang tidak mau? Apalagi belum ada Bapak, tadi saya sempat bicara lebih dari 20 tahun mengabdi ternyata tidak bisa lulus. Iya, dan saya Pak Kadis, saya satu rumah dengan orang pendidikan, kebetulan adik saya guru. Kenapa bisa? Itu guru BK tidak cukup, masih banyak sekali diterima. Dan memang Kak, formasinya harusnya BK di sekolah ada minimal 3. Di sekolah saya kategori kecil minimal 3, tapi baru 1. Tapi tidak ada memang yang ilmunya ke BK. Ya seperti itu. Mudah-mudahan tadi penjelasan Pak Kadis bisa menyurat ke konsultasi ke Kemendikbud sehingga ini bisa ada solusinya semua. Kami berharap semua teman-teman yang non ASN bisa jadi P3K dulu, jangan bicara ASN, P3K mau dulu. Cuma kan tidak segampang membalikan telapak tangan. Kami sangat senang semua kalau kita semua bisa lolos, apalagi kami di setiap kedapil pasti itu bagaimana nasib kami ini. Sementara kita tidak mau bati-bati, bahaya juga dia tidak tusuk kita nanti. Iya. Kalau Ibu Kaban sama Pak Kadis ya bukan dia dipilih langsung, tapi kami ini semua dipilih langsung. Ya sehingga wajib apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Komisi tadi seperti itu. Saya satu rumah dengan guru sehingga saya selalu bertanya kenapa. Ya, sehingga saya tahu sekali. Bahkan yang mengajar di sekolah itu datang di rumah, Bu bantu Kak, saya bilang saya bukan Pak Menteri, Ibu Menteri, bukan Kak Ibu Rini. Iya, walaupun saya pernah makan sama Ibu Rini, kebetulan. Jadi itu mungkin kami bangga sekali teman-teman. Saya kira ini Pak Kadis, Pak Bukaban dimaklumi kalau teman-teman P3K datang di DPR. Saya kira tak lain dan tak bukan karena DPR ini tempat menyampaikan aspirasi mereka, sehingga kami setiap saat harusnya hari Senin kita mau terima, cuma karena ada kesibukan kami juga tidak mau rapat kalau BKD tidak hadir. Waktu itu Pak Ibu BKD lagi ada kesibukan lain sehingga kita sepakati hari ini supaya jelas ada Pak Kadis Pendidikan, ada Kepala BKD, dan sehingga saya kira jangan kita, insya Allah ini kita akan tindak lanjuti. Dulu di ruangan ini juga saya di Komisi E, sehingga muncullah yang namanya, mungkin Ibu Ani ingat atau siapa waktu itu demo, lebih 1.000 yang demo di bawah, Pak. Guru honor namanya Pak Abdul Khan, ketuanya. Demo waktu itu ya Pak Ibu Yesi ya, demo, dan itu kami mendampingi ke Kementerian 2. Akhirnya seluruh Indonesia demo waktu itu, muncullah kebijakan P3K waktu itu. Periode pertama di DPRD Sulsel demo, kami dampingi ke Jakarta dan muncullah itu kebijakan untuk menerima namanya P3K karena seluruh Indonesia ya. Jadi teman-teman di DPR ini kami tidak tidur, pasti kami memperjuangkan
Cuma hanya sebatas fasilitator Bapak Ibu. Tidak bisa seperti yang ketua tadi, tapi itu dimaklumi bahasa galau, bahasa optimis ya. Harus kami lulus semua, harus diangkat. Iya, sabar Ki, sabar Ki. Saya kira itu teman-teman dari BKD juga kami setiap saat mengundang. Kebetulan mitranya Komisi A, Bapak Ibu yang non ASN, kami selalu mengundang bagaimana nasibnya kasihan orang ini. Sehingga bagaimana supaya bisa betul diterima semua. Tapi kan ada regulasi yang mengatur kita. Itu mungkin saya Pak supaya sabar-sabar Miki, banyak berdoa supaya formasinya bisa ada kebijakan kembali. Soal paruh waktu paruh waktu, iya P3K paruh waktu ya, kita juga harap baik ke depannya karena masih cemas semua ini. Ibu Kaban saja belum ada karena PP-nya belum jadi ya. Ya, sehingga ini kita menunggu apa kebijakannya Pak Presiden berikutnya. Saya kira itu mungkin dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, terima kasih pimpinan yang saya hormati. Semuanya maafkan saya tidak sempat sebut satu persatu, langsung saja mencermati apa yang menjadi tuntutan teman-teman dari guru-guru non ASN pendidikan menengah Sulawesi Selatan. Ini memang menarik karena ini menyangkut persoalan pelayanan dasar. Nah, kalau dilihat dari informasi yang ada, kalau persoalan yang ada di BK dengan TIK, saya kira tidak ada masalah karena kita masih butuh sesuai dengan informasi yang ada. Yang menjadi soal ini yang mesti kita perjelas bagaimana nasib teman-teman kita ini, karena ini pasti mereka sementara mengabdi di sekolah masing-masing yang guru bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ini, bahasa Inggris, bahasa Arab. Artinya apa? Kalau tidak ada kejelasan mau diapain, nah dia berhenti. Apakah tidak mengganggu proses belajar mengajar yang ada di sekolah sekarang? Ataukah memang formasi yang telah kita miliki sekarang sudah cukup sesuai dengan kebutuhan yang ada, supaya teman-teman kita ini yang lagi mengabdi sekarang memikirkan seperti apa menata kehidupannya ke depannya. Karena kan ini menjadi pertanyaan bahwa sekarang ini kan tidak mungkin dia mendaftar kalau tidak lagi sekarang proses mengabdi di sekolah masing-masing kan? Ya, betul. Nah, persoalan kemudian sekarang formasi kita ini sudah dianggap cukup, Pak Kadis. Nah, sekarang kita mau apakan mereka? Apakah kita mau berhentikan atau kita carikan solusinya lagi? Kan ini menjadi soal, karena di satu sisi kita di daerah tidak punya kewenangan, Pak Kadis ya, Ibu kabarnya itu adalah kewenangannya pusat. Nah, ini yang mungkin mesti kita koordinasikan baik-baik dengan kementerian yang terkait supaya ada kejelasan. Karena takutnya kalau mereka mogok, siapa yang ngajar? Kecuali kalau memang sudah mencukupi guru kita yang ada sekarang yang sudah terdaftar di P3K atau yang akan terdaftar di Dapodik ini Kak. Cuman mereka tidak terakomodir di proses pendaftaran kemarin. Saya kira itu barangkali pimpinan. Makasih. Ya, masih ada. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan pimpinan rapat, ada Pak Ketua Komisi A, ada Wakil Ketua dari Komisi E, ada Wakil Ketua Komisi A, Bapak Kadis yang mewakili Gubernur, beserta seluruh teman-teman Komisi A, B, dari ibu-ibu yang cantik di depan saya, dan tadi saya pikir-pikir teman Ibu Ami boleh. Iya, luar biasa penjelasannya tadi. Kalau nggak dijelaskan juga saya kurang paham. Iya, ya teman-teman semua yang hadir pada saat ini yang dari guru-guru honor ya? Iya. Bukan P3K? Bukan. Iya, yang honor kan? Yang honor. Iya, tidak lulus ya. Iya. Saya 10 tahun di DPR. Benar kata Bu Ensing tadi, sebenarnya kami nggak diam.
ya sama berjuang. Saya sempat di komisi E periode pertama, berjuang bagaimana kondisi guru-guru honor. Luar biasa sebenarnya kita apresiasi guru-guru honor. Saya setiap reses ke pelosok, satu sekolah itu kalau ada 15 guru, iya PNS-nya 3 atau 5, honornya ada 10. Iya, tadi saya agak ini Pak Kadis sampaikan, guru-guru kita udah oper ya, iya di Sulsel. Nah, apa distribusinya yang kurang merata ke daerah desa-desa, sampai kebanyakan miris saya lihat ASN-nya itu sedikit sekali, komposisinya nggak memadai Pak Kadis. Mudah-mudahan catatan buat kita supaya SDM kita itu di Sulsel itu merata, bukan cuma di kota. Kan pasti ini guru-guru maunya di kota. Ya kasihan. Ini yang saya mau tanya lagi, ada nggak insentif guru-guru yang di pelosok sekali? Ya di pelosok supaya semangat untuk ditempatkan. Nah, ada tuntutan ini mengenai peserta yang lulus, ya poin yang kedua ya. Berapa kali keluhan menyampaikan ke saya di Dapil, lolos P3K tapi ditempatkan misalnya dari Toraja, tapi ditempatkan di Baru. Pusing lagi, kasihan dia memikirkan tempat tinggal saya di mana. Iya, gajinya cuma berapa. Nah, kalau bisa kan itu udah kebijakan kita di provinsi ya. Ya kalau bisa sudah diterima, tempatkan kembali sama yang disampaikan. Oh enggak? Jadi ditempatkan dari pusat juga, ya. Nah itu yang kurang ini saya. Mudah-mudahan ya. Ya kalau ada waktu, Pak Prabowo ini sebenarnya tidak tinggal diam. Iya, udah berpikir. Yang pertama paling diinginkan guru-guru. Ya sama disampaikan tadi, gonceng ya. Iya, katanya P3K akan naik sekian. Iya, 7 jutaan. Iya. Iya, tapi kayaknya mungkin itu harapan. Ya, harapannya ke depan maunya Pak Prabowo supaya ini. Yang pertama dipikirkan Pak Prabowo bagaimana kita rakyat Indonesia ini tidak perut kosong. Iya, bagaimana bekerja semaksimal mungkin kalau pendapatan kita kecil. Ya, mudah-mudahan ke depan ininya Pak Prabowo bisa kita guru-guru honorer ya bisa ada perhatian, apalagi yang tidak ini ya, yang tidak lolos. Ya, berapa gajinya di daerah? Saya pribadi 1.200.000. 1 juta. Iya. 200.000. Ya. Kalau saya Bapak dari mana? Saya Banten. Lantai berapa di sana Pak? Kalau saya 5 jam. Kalau waktu ya? Bukan. Ya. 5 jam kali berapa? 15.000. Itu berarti mungkin sekitar 200.000 satu bulan gitu. 100.000. Aduh, luar biasa. Udah berapa tahun jadi honor? Hampir 12 tahun Bu. Aduh, ini catatan buat kita. Kalau kita ya kata Bu Enceng tadi kan kita cuma fasilitasi. Kita akan berjuang, mudah-mudahan ada waktu ke kementerian, tapi ya ada komisi B di sini, ada kita lah dari A ya. Iya, komisi E, ada kita juga untuk sama-sama ya menyampaikan ke dinas pendidikan, kementerian pendidikan. Ya, ini mungkin yang saya sampaikan, minta tolong dari Pak Kadis, ada penjelasan apa ya untuk distribusi guru-guru ASN ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nurmina. Jadi ada 2 kader Gerindra di sini Pak, langsung menyampaikan nanti ke Prabowo. Pak Edward. Izin pimpinan. Ya, silakan Pak Dr. Saharudin. Ya, makasih pimpinan. Mungkin bagus ini Bu Enceng kalau selesai rapat baru bikin rapat kecil begini supaya supaya nanti nyambung toh. Ya. Izin terima kasih pimpinan atas waktu dan kesempatan.
Yang pertama pimpinan, karena saya agak lambat memang tadi, kebetulan lagi pimpin beberapa rapat dengan Biro Hukum, jadi banyak informasi pembicaraan terdahulu saya belum paham. Tetapi yang jelasnya ada 2 poin tadi yang saya cukup maknai. Satu poin pertama yang disampaikan dari guru tenaga honor, lalu kemudian poin yang kedua yang disampaikan oleh sekampung saya dan termasuk ponakan saya ini Pak Asman dari Komisi terkait dengan formasi yang kita lihat bahwa 2024 kemarin ini kan ada formasi kita 12.662 dan alhamdulillah 100% diterima semua. Formasi ini 12.662 ya. Oh 425, berarti data yang saya dapat ini keliru ternyata karena saya ambil di Google itu. Kemudian formasinya di sini ada untuk tenaga guru ada 5.210, kesehatan 99 dan tenaga teknis 7.353. Tetapi yang menjadi terpenting di sini izin Ibu Kaban, saya sependapat tadi yang disampaikan oleh siapa namanya Pak Ketua Forum tadi, bahwa memang ada cara, ada upaya yang harus kita lakukan sekarang untuk bagaimana ini tenaga-tenaga honor sampai 20 tahun, sampai 23 tahun, kok ada yang belum lama honor, tapi karena memang mungkin karena poinnya dia tinggi, lalu kemudian lulus, mungkin persyaratan, tetapi ada kasihan yang baktinya sudah cukup lama, tetapi dia belum lulus. Ini yang perlu itu kita bangun komunikasi, karena saya pikir pemerintah pusat itu kalau kita lakukan berikan aspirasi seperti ini juga pasti akan dia pikirkan secara baik ini. Karena bukan cuma di Bantaeng, di Jeneponto, di Baru. Saya kemarin waktu di Komisi ini cuma aspirasi ini sering kita dapat Pak. Akhirnya pada saat itu juga izin Pak Kadis, waktu kami kemarin di Komisi itu lakukan kunjungan di Kementerian Pendidikan, kemudian BKN, terkait juga dengan berhubungan dengan P3K. Pada saat itu sama yang disampaikan tadi Ibu Permina, bahwa apakah bisa kalau gubernur itu ada kebijakan untuk kasih pindah, ternyata memang tidak bisa. Dan jawabannya Pak Dirjen pada saat itu, saya termasuk pembicara pada saat itu, dia sampaikan Pak Dirjen bahwa regulasinya kami lagi buat terkait hal itu supaya nanti ada kewenangan diberikan kepada gubernur untuk terkait penempatan-penempatan yang dipandang bahwa tidak sesuai. Contoh paling konkret, di SMK 5, SMK andalan kita ini, STM Pembangunan dulu namanya, kawan kita tahu di sana. Kita di sana lakukan kunjungan kerja, guru-guru yang ada di sana itu saking guru IPSG semua banyak Pak. Nah yang dia butuhkan kepala sekolahnya, kepala UPT-nya di situ, dia butuh guru-guru yang jurusan otomotif, jurusan listrik, jurusan bangunan. Tapi apa yang mau dikata? Kita mau lakukan pergeseran tanpa tidak ada di guru. Dilakukan juga pergeseran, bukan kewenangan kita. Nah ini menurut saya, hal-hal ini menurut saya itu bisa menjadi aspirasi yang konstruktif yang perlu kita sampaikan di kementerian terkait dengan bengkalai persoalan-persoalan seperti ini. Lalu kemudian yang kedua, ini juga bagian dari bagian dari pandangan dan usulan saya kalau bisa. Tadi yang dia sampaikan ini Ketua Forum itu juga perlu jadi pertimbangan. Mungkin sekiranya Pak Kadis ini kita sudahlah, jangan kita berpikir terkait dengan mungkin aspek regulasinya, tapi kita kedepankan dulu aspek kemanusiaan. Ya betul. Mungkin yang kita butuhkan di sini kalau sudah tenaga ada 15 tahun honor, 20 tahun honor, seditomi kodong kasih kalau tidak lolos, kalau masih ada P3, kalau ada kebijakan terkait hal itu berdasarkan penyampaian dari provinsi mungkin ke BKN, kira-kira begitu yang bisa diupayakan. Kan ini di mana-mana ini begini soalnya ini, bukan cuma andai kata dibuka ruang ibu-ibu semua teman-teman yang hadir ini dibuka ruang untuk RDP, nah mungkin biar 5 komisi ini digabung semua tidak muat ke orang datang.
Semua itu menyampaikan persoalan seperti ini, sehingga memang ini bisa menjadi catatan dan bisa menjadi perjuangan kita bersama-sama, ikhtiar kita bersama-sama untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kependidikan. Karena saya pikir yang dilakukan Pak Presiden Prabowo sekarang, jangankan kalau menurut saya guru-guru dia tidak mau kasih baik Pak, anak-anak saja itu sudah dikasih baik, sudah mulai dikasih makan gratis apalagi yang mau mengatur anak-anak. Kan itu kira-kira logika cara berpikir kita yang yang rasional terkait dengan hal itu. Jadi mungkin hal itu pimpinan dari saya sebagai usulan atau saran konstruktif terkait dengan kita melakukan exit problem berhubungan dengan rekan-rekan kita tenaga-tenaga honor ini. Selama ini mungkin berkali-kali kodong itu ikut tes P3K, tapi kan begini Bu, itu anak-anak yang baru mungkin 1 tahun honor tapi jago IT-nya, rajin kirim baca tambah kencang, itu dia hafal. Ada penyampaiannya ini Bu Enceng kemarin ini saya tangkap. Kemarin kebetulan kami di baru ada penyampaiannya menarik dan ini butuh harus disupport nanti. Saya selaku ketua fraksi P3, saya support ini usulan Ibu Enceng. Dia bilang begini Pak Kadis, Pak Sahar, kemarin itu waktu mau tes P3K, itu staf-stafku itu kami briefing itu kami ajar untuk les. Ada dia ajar memang, diajar untuk apa les. Les inilah yang penting, kalau perlu kita APBD kan kita kasih les semua guru-guru honor. Kalau mau tes nanti untuk dia dapat, karena dia bilang Ibu Enceng bahwa alhamdulillah Pak Sahar semua yang saya kasih les begitu lulus semua. Artinya apa? Bahwa ini positif. Ini bagian dari cara untuk kita lakukan solving problem terkait dengan persoalan yang dihadapi teman-teman kita, tenaga-tenaga honor yang sudah 10 tahun, ini ibu sudah 25 tahun, tetapi tidak lolos lagi P3K. Saya pikir ini, ini menurut saya gagasannya ini Bu Enceng ini perlu kita ini di komisi itu untuk mau dikuatkan ini gagasannya itu. Mungkin ini dari saya Pak Ketua, terima kasih dan bilang kurangnya. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sahar. Ya, sebentar Pak, saya persilakan dulu anggotanya. Ya, silakan dulu. Terima kasih pimpinan. Saya langsung saja. Tadi disampaikan oleh Pak Kadis terkait dengan sebenarnya sudah ada beberapa solusi yang dilaksanakan, termasuk tadi salah satunya yang disampaikan itu pembenahan data. Ya. Saya rasa memang itu penting sekali karena menurut saya ini kan teman-teman yang belum lulus sebenarnya semua mengabdi, berarti kan sekolahnya butuh, tapi kenapa sekolah tidak mengusulkan sesuai formasi mereka? Ya. Jadi sebenarnya memang ini butuh perbaikan data sebenarnya tempat mereka mengabdi ini, karena mereka sebenarnya dibutuhkan dan mereka bukan baru 1-2 tahun mengabdi, rata-rata bahkan ada yang puluhan tahun. Berarti memang ada miss terkait dengan usulan formasi dari sekolah tempat mereka mengabdi. Kalau tadi disampaikan bahwa jurusan BK itu banyak yang dibutuhkan tapi tidak ada pendaftarnya, mereka ini sudah mengabdi tapi tidak ada formasinya, tidak diusulkan sesuai dengan yang mengabdi di sekolah masing-masing. Seperti itu. Jadi menurut kami memang selain persuratan untuk ke kementerian yang tadi menjadi salah satu solusi, pembenahan data ini juga sangat penting, termasuk evaluasi jika ada kepala sekolah yang bermain. Ya. Tadi juga itu poin yang disampaikan oleh Pak Kadis. Jadi tolong juga ini lebih diperhatikan, jangan sampai ada banyak yang oknum-oknum ini yang bermain terkait dengan formasi. Ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bu Rasmia. Ya, sebelum saya simpulkan, mungkin terakhir Pak ya, untuk penyampaian terakhir. Jadi saya persilakan. Terima kasih. Kembali lagi melanjutkan apa yang menjadi fokus kami pada hari ini, 4 tuntutan tersebut. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya semua dan dukungannya.
saya yang mewakili rekan-rekan dari Mapel Bahasa Inggris, koordinator Mapel Bahasa Inggris, sangat mengapresiasi. Kembali lagi Pak, mengingat seleksi P3K 2024 itu diundur sampai tanggal 15 Januari. Kemarin kami juga mengikuti live Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten RB dan Kepala BKN itu menyatakan bahwa diundurnya ini juga salah satu adalah bentuk agar supaya daerah itu kembali mengevaluasi dan bagaimana supaya persoalan P3K ini selesai di tahun ini. Oleh karena itu terkait masalah formasi yang tanda kutip sia-sia ini, atau bisa dikatakan formasi kosong yang kurang lebih sekitar 1853 ini hanya dari 2 formasi Pak. Kalau boleh kami klarifikasi, hanya dari 2 formasi, TIK dan BK. Sedangkan kami bahasa Inggris yang belum tercover itu ada kurang lebih 394. Jadi alangkah baiknya kami sudah mendapat angin segar tadi dari Bapak Kadis bahwa insya Allah akan bersurat bagaimana formasi yang kurang ini bisa direvisi, dan kita semua berharap agar itu di ACC sehingga formasi yang kurang ini bisa kami isi. Apalagi kalau kita melihat lagi ke belakang, ada pernyataan Pak Abdul Mukti, Bapak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan bahwa semua guru harus bisa menjadi guru bimbingan konseling. Itu dikuatkan dengan pernyataannya kembali bahwa tahun ini akan ada pelatihan bimbingan konseling untuk seluruh guru yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, saya kira sekalipun ini masih dalam bentuk pernyataan, saya kira ini juga insya Allah semoga bisa menjadi dasar bagaimana untuk pertimbangan nanti guru, termasuk guru bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di belakang ini bisa dipertimbangkan untuk bisa mengisi formasi-formasi yang sia-sia tersebut atau formasi kosong tersebut. Karena ya sebenarnya strategi kami tadi mau memberikan Ibu Nur Nanengsi untuk berbicara curhat, cuma karena mungkin waktu dan tapi insya Allah karena sudah diwakil oleh rekan-rekan Bapak Ibu yang terhormat bahwa kami di sini bukan 1-2 tahun mengajar Bapak Ibu. 10. Saya mungkin yang termuda di sini. Makanya saya yang paling berapi-api karena saya mulai mengajar itu 2016. Praktis hanya baru memasuki 9 tahun. Di belakang saya ini rata-rata senior saya itu sudah 10 belasan tahun, dan yang terlama 21 tahun. Itu sangat loyal sekali. Susah sekali dapat kita orang-orang yang betul-betul loyal terhadap instansinya dan mau mengajar dengan begitu sabar. Dan insyaallah kami berharap sebenarnya kalau mau kami rangkum semua ini 4-5 tuntutan kami dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan rekan-rekan forum ASN itu, tuntutan utama kami adalah bagaimana supaya kami diangkat ASN P3K penuh waktu pada tahun ini. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari forum guru non ASN pendidikan menengah sudah menyampaikan aspirasi, dan juga tentunya kami di sini bersama pimpinan dan anggota Komisi A dan juga pimpinan dan anggota Komisi E, ada Pak Dr. dan Pak Sofyan pimpinan Komisi E, akan terus memperjuangkan terutama memang nasib teman-teman ini yang kita bagaimana bisa terakomodir ya. Tapi yang tentunya ada beberapa catatan juga, terutama yang jadi permasalahan itu kan kalau kita sudah ikut tes tahap 1, kita sudah tidak bisa ikut tahap 2 ya, yang sudah ikut. Makanya, tapi sudah terdata. Dan saya dapat informasi juga, bukan yang penting ikut tes dulu supaya masuk database.
Jadi kalau ada teman-teman yang belum masuk, yang belum ikut tes, kalau bisa diupayakan supaya selama dia masuk database itu kita berjuang bersama, berdoa. Menurut BKN itu datanya akan secara masuk, nanti akan masuk dengan sesuai dengan nanti kemampuan keuangan daerah juga. Jadi itu juga yang kadang menjadi kendala, kemampuan keuangan daerah misalnya hanya beberapa yang bisa terangkat. Kemudian untuk rekomendasi di Komisi A nanti, terutama juga di tahun 2025 ini bukan, kapan kira-kira waktu pengisian formasi ini? Jikalau ada di 2025 nanti pengangkatan, ini supaya tidak terulang lagi ya permasalahan. Jadi sesuai dengan anjab, itu harus disesuaikan kebutuhan dengan sekolah-sekolah. Jangan sampai, karena ini kemarin sebenarnya seandainya diatur baik-baik nih tidak terjadi. Cuma di tahun 2025 itu kira-kira kapan pengisian formasi itu? Walaupun ada, segera kita juga minta diinformasikan di komisi. Misalnya ada pengangkatan di 2025 untuk P3K. Iya, maksudnya seleksi untuk formasi ini supaya formasinya itu tepat sasaran, jangan sampai kayak begini, BK yang berlebihan, kemudian bahasa Inggris yang kurang. Nah itu supaya dalam hal ini Komisi A juga bisa mengawal. Kemudian rekomendasi selanjutnya yaitu tindak lanjut. Dalam hal ini Gadis Pendidikan bersama BKD untuk menindaklanjuti terkait dengan formasi ini, kira-kira ada tidak solusinya. Kemudian juga Komisi A, kami nanti pimpinan Komisi E akan ke Kemendikbud, kami juga nanti akan ke Kemenpan RB untuk memperjuangkan teman-teman supaya bisa dicarikan jalan. Jadi mungkin terakhir Ibu Kaban, ya, dipersilakan. Terima kasih Pak Ketua. Saya mohon maaf tadi saya tidak menyapa Pak Wakil Ketua Komisi E dan Pak anggotanya Komisi E. Izin saya juga ingin menyampaikan salam hormat dari Pak PJ Gubernur yang baru kepada seluruh unsur pimpinan komisi yang ada di DPRD Sulsel dan seluruh anggotanya. Tadi beliau titip salam, mohon maaf saya lupa juga sampaikan. Dan mohon izin nanti juga ada rapat terakhir masalah Mendagri yang tadi disinggung oleh Ketua Forum Guru, nanti bisa dijelaskan juga secara highlight sama Ibu Yesi. Yang jelas berkaitan dengan penataan non-ASN untuk semua secara nasional se-Indonesia itu terakhir di 2024. Kalau 2025 itu hanya penyelesaian tahapan seleksi untuk yang gelombang kedua atau tahap kedua. Nah itu tetapi tetap mereka mendaftar karena diperpanjang harusnya sampai 31 Desember. Kemarin diperpanjang 7 Januari, diperpanjang lagi ke 15 Januari. Nah ini juga termasuk salah satu perhatian pemerintah kepada teman-teman non-ASN. Intinya memang solusi dalam Undang-Undang 20 itu bahwa jika memang tidak lolos dalam tahap 1 dan tahap 2 itu pasti akan dikondisikan untuk P3K paruh waktu. Kita tinggal menunggu saja juknisnya seperti apa, karena memang penataan non-ASN ini memang harus diselesaikan di 2024 ini. Tapi tergantung tadi juga Bapak sampaikan bahwa termasuk kemampuan fiskal daripada daerah. Soalnya kadang-kadang pemerintah pusat kita diminta untuk menerima non-ASN sebanyak-banyaknya sesuai dengan yang ada dalam data BKN ini, tetapi di satu sisi tidak disertai dengan daun yang seimbang untuk hal tersebut. Jadi memang dilema sekali Pak Ketua. Mungkin sedikit dari Ibu Yesi akan menambahkan. Terima kasih. Pimpinan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat pimpinan Komisi A, Komisi E, Bapak Ibu anggota DPR yang saya hormati, yang wakil gubernur, bukaban, teman-teman dari non-ASN Dikmen ya. Iya. Dikmen ini kalau saya tidak salah ingat kita sudah beberapa kali ketemu, tapi saya nggak tahu yang
kloter keberapa. Karena ini ada juga periodenya ya, priorisasinya ya. Kalau untuk yang sebelumnya, kalau saya tidak salah 2 kali, teman-teman ini datang kepada kami meminta untuk dibuatkan formasi. Sehingga BKD berkolaborasi intens dengan Dinas Pendidikan untuk membuka formasi yang besar. Walaupun jumlah non-ASN yang terdata dalam database BKD itu cuma 2.000 lebih. Cuma 2.100 izin pimpinan. Tetapi BKD mengakomodir, mengusulkan sebanyak 5.210 tentu dengan harapan sama seperti harapan kita semua agar kita semua bisa lolos dan masuk. Kemudian izin menyampaikan terkait rapat koordinasi dengan Menpan RB, Mendagri dan Kepala BKN kemarin pagi yang memang menekankan untuk memaksimalkan penerimaan P3K. Jadi para menteri tersebut itu menegur pemerintah daerah yang tidak membuka formasi untuk P3K ataupun yang membuka formasi kurang dari jumlah non-ASN-nya. Dan Pemprov Sulsel cukup beruntung karena kita membuka formasi izin pimpinan lebih daripada jumlah non-ASN yang terdata dalam database BKD. Kalau database BKD itu kita sebenarnya non-ASN cuma 9.000 lebih, tambah WISE cuma 10.000, tetapi formasi totalnya untuk P3K keseluruhan 12.419 yang terelaborasi khusus teman-teman 5.210. Kemudian izin menyampaikan juga tahap pertama. Jadi tentu kami di BKD berharap dengan dibukanya formasi besar, yang mendaftar juga besar. Tetapi ternyata yang mendaftar di tahap 1 cuma sejumlah 1.399 yang memenuhi syarat. Kemudian yang lulus cuma 806, 593 tidak lulus. Tidak lulus karena formasi yang tidak tersedia. Sebenarnya kalau keistimewaan P3K kan ini sangat jelas kalau dalam aturan. Ini kalau kita bilang afirmasi pasti lulus, betul jika formasi lebih besar atau sama dengan jumlah pelamar. Pasti mikir lulus dia cuma 1 nilai tak. Tetapi apabila formasi lebih kecil daripada jumlah pelamar, maka kelulusan di peringkat dari peringkat tertinggi sampai peringkat terendah. Untuk jumlah masa bakti, saya kira kami BKD pun sama dengan teman-teman semua. Tentu kita berharap pasti yang paling senior dulu diutamakan. Tetapi untuk aturan Panselnas itu sudah ada tahap prioritas, baik pelamar maupun kelulusan. Sama-sama pasti teman-teman sudah baca. Untuk formasi guru ini, khusus formasi guru ini, BKD itu melakukan sosialisasi luar biasa sering. Pak Kadisdik ini sampai mengundang kami berkali-kali. Jadi kalau tidak tersampaikan, ya kami tidak tahu di mana missnya. Kita sosialisasi secara luring sudah, hybrid sudah, daring sudah, teman-teman audiensi pun sudah. Jadi tentu kami berharap informasi terkait pendaftaran ini betul-betul dapat diterima dengan baik karena kami tentu berharap izin pimpinan. Kami di BKD tentu berharap sebenarnya 5.210 terisi semua dengan harapan bukan cuma SK Sekda yang diakomodir, tetapi juga SK bayar. Karena inilah yang menjadi alasan teman-teman datang saat itu kepada kami. Tolong dibantu agar jangan hanya SK Sekda saja, tetapi teman-teman yang mau dengan SK bayar juga bisa mendaftar karena sudah lama berbakti. Cuman izin pimpinan, kami juga harus menyampaikan beberapa kendala yang terjadi khusus untuk formasi non-ASN ini yang terjadi di daerah. Yang pertama, ada ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan pada saat rekrutmen. Kenapa? Karena di daerah itu, di teman-teman di sekolah itu, mungkin guru matematika bisa saja mengajar bahasa Indonesia. Ya, ini adalah fakta di lapangan. Sehingga pada saat harus dikembalikan kepada kualifikasi pendidikan sesuai formasi, itu tidak sesuai nih. Ya, karena jumlah guru ini tidak sesuai dengan jenis formasinya dengan yang teman-teman ajarkan di sekolah. Ini fakta di lapangan. Yang kedua, rekrutmennya tidak didukung dengan dokumen administrasi. Jadi teman-teman ini mengajar di sekolah, tetapi dokumen yang dipakai mendaftar tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, sehingga mau tidak mau TMS. Selanjutnya, teman-teman juga diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang. Ini berapa kali kami sosialisasikan karena banyak teman-teman non-ASN ini diangkat oleh bukan SK Kepala Dinas maupun SK Sekda, tetapi menggunakan SK Kepala Sekolah. Nah ini kan SK Kepala Sekolah kan seyogyanya bukan persyaratan kepada kami, ini di awalnya. Jadi kami memfasilitasi teman-teman Dinas Pendidikan itu ke Kemenpan saat itu untuk mengakomodir SK Kepala Dinas. Walaupun seyogyanya yang digunakan oleh tenaga teknis lain maupun nakes adalah SK Sekda. Jadi mereka wajib pakai SK Sekda, tetapi teman-teman boleh pakai SK Kepala Dinas. Jadi itu adalah suatu realisasi. Selanjutnya tentu izin pimpinan, ini kami harus akui datanya ini perlu memang lebih diupdate karena data yang keliru tentu
berdampak pada jumlah penyusunan kebutuhan. Tetapi yang penting ini kami sampaikan bahwa penyusunan kebutuhan dibuat oleh BKD berdasarkan kebutuhan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan itu menggunakan 2 jenis data. Yang pertama data anjak dari Biro Organisasi, yang kedua data Dapodik. Jadi tentu harapan kami kalau data Dapodiknya terupdate, harusnya penyusunan kebutuhannya juga terupdate. Karena pendaftaran SSCASN itu langsung terintegrasi dengan data Dapodik. Apabila teman-teman ini minimal pengabdiannya 2 tahun atau 4 semester, di data Dapodik itu bisa langsung masuk di SSCASN. Jadi tidak ada kesulitan seharusnya. Semua aturan ini dibuat untuk memudahkan teman-teman mendaftar. Tetapi tentu apabila formasi terpenuhi. Izin pimpinan, saya kira sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir dari inspektorat, mungkin siapa tahu ada pandangan, saya persilakan. Izin yang saya hormati pimpinan rapat pimpinan sidang, Ketua Komisi A yang terhormat, Wakil Ketua Komisi A, kemudian Wakil Komisi E, anggota Komisi A yang saya hormati, hadirin kepala PD dan AS non ASN. Izin kami dari sisi pengawasan sudah mendengarkan penjelasan dari semua pihak terkait. Intinya adalah mari kita sama-sama menegakkan aturan. Jadi kan begini, jangan juga teman-teman yang memfasilitasi kita semua ini dipilih untuk melanggar ketentuan dan aturan, sehingga nantinya konsekuensinya juga kepada teman-teman yang di bawah ini yang tidak sesuai ketentuan nanti mendapatkan konsekuensinya. Jadi saya sudah mendengarkan tadi, saya sejalan dengan semua penjelasan-penjelasan dari pihak-pihak terkait, baik Dinas Pendidikan maupun dengan BKD, termasuk juga harapan dari Bapak Ibu yang terhormat komisi yang memperjuangkan teman-teman ini. Cuma harapan kami juga selaku instansi pengawasan supaya proses belajar mengajar di tingkat sekolah ini tidak berhenti. Mungkin ada pendekatan-pendekatan yang harus disampaikan oleh Dinas Pendidikan atau pemerintah provinsi. Bagaimana kalau misalnya mengisi kekosongan itu ada regulasi yang mengatur terkait, misalnya guru bahasa Indonesia itu lebih dekat mengisi kekosongan di mata pelajaran apa supaya jangan vakum proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Karena kalau itu dibiarkan, seperti tadi dijelaskan tadi dari Bapak bahwa Ibu juga ada sekolah-sekolah yang sebetulnya background itu adalah sosial atau IPS, tetapi dia mengajarnya otomotif. Nah, ini memang fakta di lapangan. Makanya kalau kami dari sisi pengawasan kan sering juga turun ke lapangan memeriksa teman-teman ini di sekolah, memeriksa dan pos, kami mendapatkan kondisi-kondisi itu bahwa kalau kepala sekolah tidak melakukan kebijakan-kebijakan di dalam merekrut tenaga-tenaga non-ASN ini yang latar belakangnya juga yang tidak bersesuaian, tetapi dia punya keinginan untuk itu, dia bisa juga karena ada proses pembelajaran yang tidak berjalan. Nah, ini kan tidak mungkin kalau mau siswa dikorbankan untuk tidak belajar, kan seperti itu ya. Jadi mungkin pada momen ini, kesempatan ini, saya juga mungkin memberikan saran masukan kepada pihak-pihak kita di sini untuk tetap juga menawarkan atau memperjuangkan ke pemerintah pusat di dalam penyelesaian masalah ini, tidak memisahkan lagi seperti kondisi-kondisi tadi, bahwa intinya adalah tidak ada kekosongan di dalam proses belajar mengajar, supaya itu mungkin dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Inspektorat sudah memberikan pandangan. Jadi beberapa poin yang tentunya akan menjadi kesimpulan kita pada rapat kali ini. Pertama tadi Dinas Pendidikan segera bersurat dan juga mengupayakan Pak Kadis
agar, dan juga kami minta tebusannya ke Komisi A suratnya supaya kami bisa pantau juga bersama Komisi E untuk meminta penyesuaian ya. Yang pertama, kemudian yang kedua tadi kami juga di Komisi A akan membawa bahan ini untuk di Kemenpan nanti sesuai dengan rapat Bamus ketika kami ada kunjungan kerja bersama Komisi E nanti di Dinas Pendidikan. Jadi kami linear Bapak Ibu untuk memperjuangkan nasib kita ini. Saya juga dulu di Komisi E sama Pak Dr. Sahar, kami juga dulu memperjuangkan yang dari 10.000 per jam jadi 15.000. Itu kami perjuangkan di Komisi E. Jadi kita berdoa bersama Bapak Ibu ya, apa yang menjadi harapan kita ini supaya bisa kita akomodir. Yang pasti itu bahwa tenaga honorer sudah tidak ada lagi. Jadi nanti itu berubah semua statusnya jadi paruh waktu yang kita masih tunggu juknisnya seperti penyampaian tadi Ibu Kabar. Nah tinggal apa yang menjadi tadi saya sampaikan, yang penting kita terdata, baik itu ikut tes di tahap 1 dan ikut tes di tahap 2 itu secara otomatis ya kawan masuk database kita. Dan ketika nanti ada penambahan, ada untuk P3K, itulah yang menjadi prioritas. Nah, jadi kita bersabar, dan juga yang terakhir tentunya kami di Komisi A, Komisi E beserta segenap pimpinan dan anggota yang hadir pada rapat kali ini akan memperjuangkan dan nanti juga akan kami serahkan ketika sudah ada hasil koordinasi dari kementerian. Sekali lagi saya hanya menitip pesan Bapak Ibu, kita ini adalah pelopor pendidikan anak-anak kita, tentunya masa depan Indonesia berada pada tangan Bapak Ibu untuk dalam hal akhlak dan juga pendidikannya. Janganlah kita walaupun kita ini juga memperjuangkan nasib kita, tetapi apa yang disampaikan tadi juga Kepala Inspektorat dalam hal pendidikan kita tidak boleh berhenti. Hitunglah kita berjuang sesuai dengan tugas masing-masing, dan juga kita doakan Bapak Ibu sehat semua serta